Hai, salam Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Katekese dan Novena Roh Kudus hari yang ke-8 dengan tema Karunia Kebijaksanaan. Sedikit mereview apa yang sudah kita lakukan dari karunia yang pertama, yaitu takut akan Allah, yang membuat kita menyadari kembali bahwa Allah sungguh maha besar, membuat kita bertobat, dan kemudian kesalehan membuat kita masuk di dalam hubungan yang lebih intim dengan Allah. Dan pengenalan akan Allah membuat kita menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Karunia keperkasaan membuat kita berani untuk melakukan sesuatu yang baik Walaupun sulit ya. Dan kemudian karunia nasihat membuat kita dapat melakukan segala hal yang baik dengan waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Dan karunia pengertian membuat kita bisa mendalami misteri iman dengan lebih baik, dan juga ada satu kepastian. Ya. Dan semua karunia ini, 6 karunia ini sebetulnya melihat dari bawah ke atas, ya, melihat Allah mencoba masuk di dalam misteri Allah. Tetapi di dalam karunia kebijaksanaan kita seperti bersatu dengan Allah, sehingga kita bisa melihat ke bawah, melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas, karena kita memakai kacamata Allah. Inilah sebabnya karunia kebijaksanaan adalah karunia yang tertinggi dari sabta karunia Roh Kudus. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat definisi dari karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan adalah karunia dari Roh Kudus yang memberi kita pengetahuan khusus berkenaan dengan Allah sebagai penyebab segala sesuatu, ya, penyebab Betul, yang tertinggi. Yang tertinggi. Kalau kita pengenalan akan Tuhan, maka kita tahu penyebab-penyebab yang lain, ya, dari ciptaan. Ya. Tetapi ini langsung yang paling tinggi sebabnya adalah Allah sendiri, ya. Sehingga dengan demikian kita dapat menimbang jelas segala sesuatu yang ada di dunia ini atas dasar terang ilahi itu, ya, melihat dari kacamata Allah tadi. Betul, ya. ya. Dan dasarnya tentu saja hukum kasih, Ya, karena Allah adalah adalah kasih. ya. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang penuh kasih, seharusnya, ya. Bisa nggak sih orang bijak tapi kasihnya kurang gitu? Yaitu yang pasti kita tahu kalau orang bijak menurut Kristiani harusnya orang yang penuh kasih. Iya. Ya. Artinya juga mengatur segala sesuatu sesuai dengan hukum-hukum ilahi. Ya. Ada kesatuan kasih dengan Allah yang membuat orang bisa mengatur sedemikian. Contoh dalam keluarga Katolik, fondasinya adalah kasih suami istri, ya, orang tua yang sudah dikukuhkan dalam sakramen perkawinan. Iya. Kasih ini mengalir kepada anak-anak, ya. Dan ini sesuai dengan hukum ilahi juga, ya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak untuk menguasai bumi. Selanjutnya kehidupan keluarga diatur dengan hubungan cinta kasih. Tadi suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja, istri taat kepada suami seperti gereja taat kepada Kristus. Yeah. Lalu antara sesama anggota, anak-anak taat kepada orang tua. Yeah. Lalu sesama anggota keluarga itu bagaikan tubuh Kristus, ya, semua terikat oleh kasih Kristus. Iya, iya. Dan kelihatannya kita melihat adanya satu keteraturan, ya. Oke, kemudian kita juga melihat poin yang ketiga adalah manisnya pengetahuan. Jadi dalam kesatuan dengan Allah ini, manusia itu mengalami rasa manisnya kebersamaan dengan Allah. Kita tahu bahwa kebijaksanaan itu namanya adalah sapientia, ya. Dan kemudian ini adalah dari kata sapida dan sentia. Sapida itu artinya adalah manis, ya. Sentia adalah pengetahuan. Sehingga kebijaksanaan seperti kita mengecap manisnya pengetahuan itu. Ya. Jadi dalam keadaan sehari-hari, contoh keluarga yang bersatu, ya, komunitas yang bersatu karena mengikuti kesatuan kasih dengan Tuhan ini akan mendatangkan rasa manis juga kepada setiap anggota keluarganya atau komunitasnya. Ya. Kamu ngerasa manis nggak? Manis dong. Oke. Implikasinya apa nih? Dikatakan bahwa kebijaksanaan itu mensyaratkan kasih. Kembali basicnya akhirnya balik lagi ke kasih, ya. Jadi supaya orang bisa bijaksana, maka dia harus bebas dari dosa berat. Ya, itu yang pertama.
Kemudian yang artinya kalau dia bebas dari dosa berat, dia di dalam kondisi rahmat. Kalau dia berada di dalam kondisi dosa berat, artinya tidak berada dalam kondisi rahmat, maka karunia ini juga bisa hilang ya. Iya, iya. Sama seperti Raja Salomo mungkin. Raja Salomo, iya. Terus yang kedua, karena ini kebijaksanaan berkaitan dengan akal budi ya. Jadi ini berkaitan erat ya. Kalau tadi pengenalan dan pengertian itu lebih penekanan pada akal budi. Kalau kebijaksanaan karena bersatu itu dengan kasih dengan Allah, maka ini juga menyangkut kehendak. Ya. Jadi berkenaan dengan akal budi dan kehendak manusia. Pengenalan akan Allah mengarahkan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Betul. Ya. Dan ini juga paling susah ya di dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menyampaikan kehendak kita untuk mengikuti kehendak Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Kristus ya. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Tapi kehendak yang paling besar dan utama bagi kita memang untuk mengasihi, saling mengasihi. Sebab Yesus berkata, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, Yohanes 13 ayat 34. Ya. Jadi kebijaksanaan akan membuat orang-orang yang percaya ini akan bisa mengasihi seperti Kristus dan berbahagia seperti Dia. Iya, kasih itu memang punya satu bahasa tersendiri. Bukannya kalau dikasih itu, kalau kita memberikan kasih kepada orang lain itu kasih kita tambah habis, bukan? Iya, malah tambah berlipat-lipat. Malah tambah berlipat-lipat ya. Iya. Oke, sekarang kita melihat dari ayat-ayat kitab suci. Ya. Yang pertama adalah tiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Jadi kuncinya adalah untuk menjadi bijaksana. Yang pertama harus mendengarkan perkataan Tuhan, ya. Dan kemudian yang kedua bukan hanya mendengarkan tapi melaksanakannya. Ya. Iya. Yang kedua, tak ada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan, ya. Di Kebijaksanaan 7 ayat 28 sampai 29. Dengan demikian, orang yang bijaksana itu seperti punya persamaan dengan Allah sendiri yang maha bijaksana. Iya. Ya. Kalau memakai bahasanya Monsignor Anton, itu mengatakan bahwa ini fine tuning. Fine tuning ya. Menyamakan diri dengan gelombang Allah ya, karena gelombang Allah itu kebijaksanaan yang mengalir dari kasih. Nah, kita juga seperti itu ya. Dan artinya kita harus, kalau orang yang bijaksana, artinya dia menjadi semakin mirip dengan Kristus. Ya. Oke, kemudian poin yang lain adalah orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat katanya. Kenapa? Ya karena kebijaksanaan memancar dari terang ilahi ya, bukan semata kekuatan manusia ya. Buat kekuatan badan ya. Tapi ada disebut juga ayat kitab suci yang mengatakan bahwa ada kekuatan dan hikmat Allah sekaligus. Betul, iya. Dan itu adalah Kristus ya. Kita membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya, yang 1 Korintus pertama itu tentang hal itu. Dikatakan di sana orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, ya, karena Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya. Betul. Ya. Ini luar biasa ya, Allah sudah menyediakan semuanya itu. Bahkan mengatakan bahwa kita mengharapkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di hati manusia. Ya, itu semua yang disediakan oleh Allah bagi mereka semua yang mengasihi Dia. Luar biasa ya, itu 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24, 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9 ya. Inilah sesungguhnya yang kita harapkan dan kita imani di dalam kita mencari hikmat dan mengharapkan persatuan dengan Kristus itu, karena itu menghasilkan hikmat dan membawa kita kepada segala sesuatu yang dijanjikan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Semua yang melampaui
apa yang pernah kita tahu, yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, semua yang pernah kita bayangkan, itu di atas semuanya itu, ya. Iya, jadi kelihatannya Rasul Paulus itu membedakan antara hikmah yang dicari oleh orang Yunani yang kelihatannya hikmah dari dunia ini, ya, dengan hikmat yang dari Allah sendiri, yaitu yang dinyatakan di dalam Kristus yang tersalib, ya. Dan kemudian karena dengan penderitaannya kemudian memberikan satu kemenangan, yaitu ya, yang untuk selamanya, ya. Kebangkitannya dan kemuliaannya. Ya, ini yang disediakan bagi kita di surga, yang digambarkan dengan tadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga dan seterusnya. Ya. Nah sekarang kemudian ayat yang lain adalah, ini ayat yang indah sekali. Dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi orang yang punya kebijaksanaan, ini di dalam satu titik bisa mengecap kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa merasakan bahwa di dalam kehidupan kita Allah itu memang sungguh baik, ya. Memang yang kita nantikan yang sepertinya tidak terbayangkan itu di surga kelak. Tapi di dunia ini sebenarnya dengan satu dan cara lainnya, Tuhan tetap bisa menyediakan kesempatan bagi kita supaya kita bisa mengecap dan merasa betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Ya. Salah satunya nanti dari Ekaristi, ya. Ya. Jadi tiap hari kita memang harus belajar bersyukur, ya. Merasakan kebaikan Tuhan, ya. Ya. Sekarang kita melihat bagaimana kebijaksanaan itu dipahami, ya, menurut Saint Thomas Aquinas. Pertama, jadi kita melihat tingkatannya dulu, ya, dari pengenalan, pengertian, lalu kebijaksanaan. Utamanya mulai dari pengenalan, ya, menilai hal-hal yang lebih rendah, duniawi, manusiawi, untuk sampai kepada Allah. Sebab dari hubungan yang terjadi di dunia ini, sebab akibat yang terjadi yang kita amati dengan mata kita sendiri, kita bisa tahu bahwa Allah itu ada. Ia pencipta yang sangat mengasihi kita, ya. Dan dalam ciptaannya ini sudah ada hukum-hukum yang ditanamkannya, semua untuk tujuan yang baik, ya. Pagi ini saya mendapat WA dari seorang teman, isinya tentang renungan tentang cacing tanah. Di situ ditulis apa sebetulnya, kenapa Tuhan menciptakan binatang kecil. Padahal kamu juga takut sama cacing. Iya, sepertinya menjijikan, ya. Nah, tapi sebenarnya kalau direnungkan, ya, memang ada gunanya dan besar gunanya, ya, untuk menyuburkan tanah supaya tumbuhan bisa tumbuh subur dan akhirnya berguna bagi manusia. Ya. Jadi di balik semuanya ini, bahkan penciptaan hewan yang paling kecil dan sepertinya tidak kita melihatnya mungkin jijik gitu, ya, tapi itu ada artinya dan besar maksudnya Allah menciptakan semua. Ya, jadi kelihatannya ada satu sebab akibat, ya, dari semua rangkaian ini, yang kemudian pengetahuan ini akan membawa pada satu titik bahwa oh ya, Allah itu ada dan Allah itu benar-benar juga mengasihi kita. Ya. Sampai menyediakan segala sesuatunya, ciptaan yang lain, ya, segala bunga, buah-buahan, ikan, burung, hewan, semua diciptakan untuk manusia. Dan ini kalau kita melihat seperti ini, kita juga bisa melihat bukan itu semua, penciptaan manusia pun itu suatu yang ajaib, ya. Kita bisa tahu kita punya bakat, kemampuan, setiap orang beda-beda, semuanya itu bisa kita bisa melihat bahwa Allah itu pastinya empunya semua itu yang dalam tingkat yang paling sempurna, ya. Jadi dari kita melihat alam sekitar, bahkan manusia, satu orang dengan yang lain, kita bisa menemukan bahwa memang ada pencipta kita, Allah itu yang memberikan semuanya ini. Rasul Paulus mengatakan apa yang tidak nampak daripada Allah, yaitu kekuatannya dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran kita, karyanya, ya, melalui karyanya sejak dunia diciptakan, ya, Roma 1 ayat 20. Jadi dari pengenalan, karunia pengenalan, kita dibantu untuk mengenal Allah melalui ciptaan, ya. Dan gilirannya kemudian kita diharapkan untuk mempersembahkan ciptaan ini kembali kepada Allah, dengan memeliharanya, menjaganya. Dan kemudian kalau kita melihat hubungannya dengan karunia pengertian, utamanya adalah karunia ini membantu untuk menyempurnakan pemahaman kita akan Allah dan ajaran iman agar lebih mendalam
memberi keyakinan dan satu kepastian iman. Nah, konkretnya apa? Misalnya karunia ini memberikan kita kemampuan untuk mengenali ya hubungan, kemarin kita udah bahas ya, antara perjanjian lama, perjanjian baru ya, dan sampai akhirnya mendapatkan satu gambaran, oh pemenuhannya adalah di dalam diri Yesus. Kemudian kita melihat juga makna simbol di dalam kitab suci ya. Misalkan tabut perjanjian lama dipenuhi dalam diri Bunda Maria yang adalah tabut perjanjian baru ya. Anak domba. Betul. Ya. Terus ya mungkin dan kemudian ada lagi yang ketiga, makna menyeluruh dari ajaran iman, yaitu dengan menghubungkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga kita juga perlu melihat apa yang diajarkan oleh kitab suci pada saat yang bersamaan. Kita juga harus melihat apa yang diajarkan oleh gereja Katolik ya tentang hal ini. Dan juga tentang arti literal dan moral dalam kitab suci. Dengan karunia pengertian ini kita jadi bisa melihat, oh rupanya kita bisa paham arti literalnya dan arti yang tersirat di balik itu. Ya. Betul. Ya. Nah ini semua nanti kalau lebih lanjut kita akan tahu bahwa beginilah caranya Gereja Katolik mengajarkan kita bagaimana kita menginterpretasikan kitab suci. Sebenarnya juga ini didasari oleh karunia pengertian ini juga ya, supaya kita punya pengertian yang lebih menyeluruh tentang sabda Tuhan. Iya, dan kemudian karunia kebijaksanaan utamanya adalah menilai hal-hal ilahi. Ya, lalu hal-hal duniawi sebagai hal-hal yang dimasukkan ke dalamnya, disesuaikan dengannya. Jadi kita melihat dari kacamata Allah, kemudian melihat segala sesuatunya yang ada di bawahnya. Jadi pemahaman iman yang diperoleh lewat karunia pengenalan dan pengertian disempurnakan oleh karunia kebijaksanaan ya, dengan mewujudkannya dalam perbuatan cinta kasih tentu saja. Iya. Jadi karunia kebijaksanaan itu menyatukan hati kita dengan hati Yesus yang Maha Kudus. Jadi membuat kita punya pikiran yang sama dengan pemikiran Kristus. Dan karenanya dapat mengarahkan perbuatan kita, mudah-mudahan ya, sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Iya. Oke, kemudian kita lihat lagi Saint Thomas Aquinas mengatakan bahwa sementara pengenalan dan pengertian mengalir dari kebajikan iman, kebijaksanaan mengalir dari cinta kasih. Itulah sebabnya bahwa ini paling tinggi. Kenapa kita mengingat Rasul Paulus mengatakan iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Ya. Karena dengan kasih memungkinkan kita untuk hidup bersatu dengan Kristus ya, diubah semakin mirip dengan Kristus. Dengan kata lain, karunia pengenalan dan pengertian dapat membuat kita mengetahui atau memahami kebenaran ilahi. Ya. Tetapi karunia kebijaksanaan membuat kita jatuh cinta dengan kebenaran ilahi itu ya, dan bertumbuh dalam kesatuan kita dengan Allah, merindukan Allah terus. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan antara karunia pengenalan dan pengertian dengan kebijaksanaan, karena karunia pengenalan akan Tuhan dan pengertian seperti melihat dari bawah ke atas. Ya, ini ditunjukkan oleh Injil Matius, di mana memulainya dengan silsilah dari Yesus, kemudian terus sampai ke atas ya. Nah, sedangkan Injil Yohanes berbeda. Kenapa? Karena dia melihat mulai dari atas, ya, bagaimana Yesus adalah Firman, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi, tapi semuanya menceritakan hal yang sama ya, Allah yang sama, hanya dilihat dari arah yang berbeda, dan semuanya memuncak memang dalam diri Yesus. Ya, jadi memang fokus utamanya selalu adalah Allah ya. Menimbang segala sesuatu dari kacamata Allah dan melayani sesama manusia, khususnya itu sebagai buah dari kesatuan kita dengan Allah. Iya. Dan sekarang kita akan melihat 7 pilar kebijaksanaan yang diberikan oleh Santo Bonaventura. Santo Bonaventura ini adalah Fransiskan, ya, seorang teolog yang luar biasa. Jadi digabungkan dengan Santo Thomas Aquinas, Dominikan yang luar biasa juga. Yang pertama, kemurnian. Kebijaksanaan tak masuk di dalam hati yang keruh dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang berdosa. Itu Kebijaksanaan 1 ayat 4. Contohnya dalam sehari-hari apa, Steph? Misalkan
Ya, kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kadang orang membuat satu guyonan gitu yang kayaknya itu Kurang supaya pas orang ya. ketawa gitu, tapi sebetulnya mengarah ke pornografi gitu ya. Ya, bukan saatnya lagi kita untuk menikmati hal-hal yang seperti itu ya. Kalau kita mau melatih kebijaksanaan, kita harus melatih kemurnian Iya. di dalam hal-hal sehari-hari. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah pikiran yang murni, ya, tenang atau damai. Nah, ini digambarkan bahwa ada 3 ya. Yang pertama itu kalau kita punya bawahan, kita nggak boleh menekan. Ya, kalau kita punya teman yang satu sejawat, kita nggak pilih kasih. Iya. Kalau kita punya atasan, Kita maka kita tunduk. harus taat. Iya. Jadi kita harus punya satu kedamaian antara yang ke bawah, yang di samping kita, dan yang ke atas. Iya. Ya. Jadi dikatakan bahwa di dalam Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, Yakobus 3 ayat 17 ya. Terus yang ketiga, lemah lembut dalam tutur kata. Tahu kapan saatnya berbicara, ya katanya. Ya, ini juga susah ya, karena kita cenderung juga mau ngomong terus ya. Kalau ini dia bisa tahu saatnya berdiam diri, kemudian tahu saatnya dia berbicara pada saatnya. Ya. Terus dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakannya dengan perbuatan ya, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi hikmat itu lahir dari kelemah lembutan. Ya, Yakobus 3 ayat 13. Kayaknya kamu lebih lemah lembut dari saya, kan? Berarti kamu lebih bijaksana. Wah, tolok ukurnya bukan cuma 1 loh, ada 7. Oh gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah mau belajar dari sesama. Karena ada kalau orang pokoknya saya yang lebih utama, nggak mau deh melihat orang lain, nggak mau tahu masukan orang lain. Nah, ini juga nggak boleh ya, karena kita harus terbuka pada masukan yang positif ya, seperti yang Amsal bab 9 ayat 8 katakan. Lalu 5, murah hati. Ya, seperti dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Waktu itu Yesus mengatakan demikian ya, untuk mengetahui ada orang yang taruhlah yang benar atau tidak benar ya. Nah, ya. Jadi buah dari orang bijaksana itu apa? Ya, belas kasih, mungkin dari tutur kata, dari sikap ya, dan juga dari kenyataan yang suka membantu. Yeah. Sedapat mungkin bisa membantu. Yeah. Ya. Dan kemudian yang keenam, harus punya pertimbangan matang. Ya, jadi kita harus merenungkan hikmat dan kemudian mengatakannya. Mazmur 37 ayat 30 ya. Dan yang terakhir, punya maksud yang tulus. Yeah. Tidak ada maksud menipu, tidak ada pura-pura ya, dan selalu mengutamakan perkara-perkara yang di atas ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Ya. Oke, sekarang kita melihat sakramen yang memberikan kebijaksanaan. Seperti biasa selalu adalah mulai dari sakramen baptis. Kenapa? Karena 7 karunia Roh Kudus ini sebetulnya diberikan pada saat baptisan ya. Dan kemudian dikuatkan dengan sakramen penguatan, dan kemudian yang ketiga sakramen ekaristi. Khusus banget ini karena kebijaksanaan adalah karunia tertinggi yang mengalir dari kebajikan cinta kasih. Sedangkan sakramen ekaristi disebut sebagai sakramen cinta kasih ya. Disebut secara khusus oleh Paus Emeritus Benedictus ke-16 ya, menulis surat ensiklik ya, Sacramentum Caritatis tentang ekaristi. Lalu sakramen ekaristi mengarahkan hati kita kepada hal-hal yang tertinggi, yaitu Kristus sendiri ya, yang memang dikurbankan dalam perayaan ekaristi. Iya. Dan kemudian juga pada sakramen imamat khususnya itu imam diberikan satu kemampuan pada saat dia mengajar Injil di dalam homili ya. Makanya imam juga memang harus minta karunia kebijaksanaan ya. Dan juga ketika otoritas memutuskan ajaran imam, iman dan moral yang ada pada diri paus ya. Oke, sekarang kita melihat secara khusus ya di sakramen ekaristi. Sakramen ekaristi ya. Tidaklah mengherankan karena sakramen ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Dan ini adalah kebijaksanaan adalah puncak
ya, dari Sabta Karunia. Nah, di dalam sakramen Ekaristi ini kita melihat bahwa semuanya ini adalah menyampaikan 7 karunia Roh Kudus ini ya. Jadi tak heran kalau dikatakan kan di Injil Yohanes ya 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Orang mungkin bertanya-tanya, apa itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Kebenarannya Yesus ya, rohnya Roh Kudus. Tapi kalau mau ditanya adanya di mana? Adanya di mana atau bagaimana caranya yang paling jelas? Ya mungkin kita bisa melihat di sini jelasnya sakramen Ekaristi, ya, perayaan Ekaristi. Kenapa? Nah, kita mulai dari karunia takut akan Tuhan ya. Pada saat kita mulai Ekaristi, maka ada kita menyanyikan Tuhan kasihanilah kami. Kemudian anak domba Allah juga kasihanilah kami. Atau karena, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Pada saat ini memang kita menyadari dosa-dosa kita ya. Dan kemudian karunia apa lagi, Ingrid? Kesalehan ya. Sebenarnya di sepanjang doa-doa dalam misa itu memang doa yang membangun kesalehan ya. Tapi secara khusus memang ada doa Bapa kami, karena karunia kesalehan memang menyapa Allah sebagai Bapa ya. Lalu dijelaskan oleh Santo Bonaventura juga secara khusus doa epiklesis ya, saat kita sebagai gereja tubuh Kristus memohon kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Dan kemudian yang ketiga, karunia pengenalan akan Tuhan, kita lihat dari apa? Karena inti dari pengenalan akan Tuhan adalah mempersembahkan semua ciptaan ini kepada Tuhan. Nah, ini kita lihat di dalam persembahan roti dan anggur, dikatakan bahwa inilah hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Atau persembahan hati atau diri kita untuk dipersatukan dengan persembahan Kristus, atau juga kolektor ya, kita mempersembahkan hasil jeripayah kita, pekerjaan kita ya, untuk kembali kepada Kristus dalam perayaan Ekaristi. Lalu keempat, karunia keperkasaan, di mana dari keseluruhan saat kita merenungkan peristiwa misteri Paskah Kristus ya, permenungan akan sengsara dan wafat Tuhan terutama. Bagaimana kita memandang Kristus yang begitu besar kasihnya sampai mau rela menyerahkan nyawanya, yang kita peringati dan kita rayakan karena itu hadir kembali di depan kita secara sakramental. Dan kemudian karunia nasihat secara khusus pada saat Hobili ya, di mana pastor akan memberikan nasihat-nasihat yang berguna supaya kita bisa menerapkan ajaran Kristus dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Karunia pengertian ya, tadi ya sudah disebut liturgi sabda, pembacaan dari bacaan pertama, Mazmur, bacaan kedua, lalu bacaan Injil, dan kita bisa melihat kaitan semuanya. Dan juga di dalam doa syukur agung, khususnya konsekrasi, di mana kita mendapatkan satu kepastian iman bahwa ini Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam rupa roti dan anggur. Nah, juga karunia kebijaksanaan ya, tadi liturgi sabda secara lengkap dan juga komuni secara khusus ya. Waduh, kita bisa benar-benar bersatu dengan Kristus. Dan kita benar-benar bisa mengatakan rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ya, tadi yang di Mazmur 34. Oke, sekarang kita akan melihat yang menentang kebijaksanaan itu apa saja. Nah, yang pertama ini ketidaktahuan. Lagi seperti yang kemarin ya. Jadi jangan sampai kita pura-pura nggak tahu juga ya. Kemudian yang kedua itu sifat bebal. Nah, apa yang maksudnya sifat bebal? Menurut Santo Thomas Aquinas, sifat bebal itu menunjukkan ketumpulan rasa dalam hal menilai, terutama berkenaan dengan Allah. Ini kayak apa? Tanda-tandanya mirip sama COVID. Kalau COVID itu nggak bisa mencium segala macam, nggak bisa merasa itu kalau makan katanya. Nah, ini cuma dalam hal rohani. COVID rohani ya, bebal. Nah, itu ya dengan berbagai wujudnya ya. Yang pertama katanya menyimpang, semaunya sendiri. Seperti disebut dalam Amsal 10 ayat 17. Atau menganggap diri sendiri benar, orang lain semua salah, ya. Atau lekas marah.
Ya marahnya itu hebat gitu. Kalau ada berantem sama orang bisa sampai banting piring segala macam gitu. Atau mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol. Ini juga bahaya ya. Iya, tanda penghalang untuk kebijaksanaan. Lalu perhatiannya melulu pada dunia. Iya. Ya, itu juga jadi sulit mau fokus kepada Tuhan bagaimana kalau yang kita perhatikan cuma dunia terus. Atau perhatiannya pada pendapat sendiri. Itu juga salah ya, bukan pada pengertian yang benar ya, tapi pada diri sendiri. Ya. Yang keenam, suka bertengkar. Wah, kalau orang suka bertengkar berarti kurang bijaksana, Ingrid. Iya, kalau kata Saint Thomas, dan suka mengulang kebodohan. Nah, gimana ini? Kemarin kita udah ngulang dua kali salah, tiba-tiba mati videonya. Iya, mudah-mudahan jangan lagi. Kita jangan sampai ulang lagi. Oke, kemudian nah, berbicara tentang orang yang bebal, ini ada dua macam ya. Ada orang yang memang kemampuannya ya memang segitu, Ingrid. Ya, karena satu keterbatasan gitu ya, sehingga dia punya keterbatasan berpikir. Nah, ini tidak dosa kata Santo Thomas ya. Yang dosa atau yang bermasalah adalah kalau orang menenggelamkan pikirannya pada hal-hal duniawi semata. Nah, ini dosa. Sebab bebal yang sedemikian menunjukkan bahwa hatinya terpaut hanya pada harta atau apa yang dipegang kuat-kuat di dunia ini, ya, dan tidak terpikat dan tidak terpaut pada Allah. Iya. Sebab dikatakan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Betul, Matius 6 ayat 21. Dan orang yang bijaksana harusnya hatinya berpaut pada Tuhan. Ya. Oke, kemudian kita akan melihat doa yang membangun kebijaksanaan. Yang pertama kembali adalah doa Bapa kami ya, terutama pada bagian bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab manusia lebih mudah terpikat pada godaan duniawi yang disebabkan oleh yang jahat ya, daripada kepada hikmat Allah. Ya, padahal bagi Allah hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Jadi kita minta mohon supaya kita dijauhkan dan dibebaskan dari yang jahat. Kedua, doa mohon kebijaksanaan ya, secara langsung juga boleh. Tuhan, kami mohon berilah kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Boleh. Sebab dikatakan di Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Iya. Ya, terutama bagi para katekis, pengajar juga harus senantiasa minta kebijaksanaan ya. Minta hikmat ya. Supaya bisa menyampaikan apa yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Iya. Ya. Atau doa dari Santo Alfonsus Ligori ya. Kita bisa baca sama-sama ya. Ya Tuhan, berilah kepadaku karunia kebijaksanaan supaya aku dapat tidak menyukai hal-hal yang fana dari dunia ini dan hanya tertarik kepada hal-hal yang kekal. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat buahnya ya. Yang pertama tadi kembali dikatakan bahwa inti dari kebijaksanaan adalah bersatu dengan Allah yang adalah kasih. Oleh karena itu, yang pertama adalah cinta kasih, ya, kebajikan cinta kasih. Jadi kalau orang mau disebut bijaksana, pertama kali harus terlihat buahnya adalah lebih mengasihi. Ya. Ya. Dan tapi buah yang menyusul kemudian adalah sukacita dan damai sejahtera. Kebijaksanaan berbuah sukacita, ya, suatu persatuan dengan Tuhan. Makanya ada juga surat dari Paus Fransiskus ya, yang The Joy of the Gospel, itu ya, sukacita Injil, ya, itu adalah seperti ini. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, harusnya hatinya bersukacita. Paus Fransiskus mengatakan jangan sampai kita pulang dari Ekaristi mukanya itu berkabung seperti orang baru pulang dari rumah duka, katanya. Iya. Ya, harusnya kita bergembira karena kita mempunyai Allah, bersatu dengan Allah. Dan orang yang punya kebijaksanaan, dia selalu punya satu damai sejahtera. Kenapa? Kadang hati yang kurang damai itu karena memandang masalah tidak dengan teratur, ya, kemudian kelihatannya kayak benang
benang kusut gitu ya. Tetapi dengan kebijaksanaan itu dia bisa melihat dari kacamata Allah. Sehingga dia bisa melihat jalannya seperti apa. Ini makanya punya satu kedamaian. Jadi karunia kebijaksanaan berkaitan dengan sabda bahagia, terutama adalah berbahagialah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Sebab orang yang membawa damai itu pertama-tama memang menghasilkan damai dalam dirinya sendiri dulu. Dan kemudian baru bisa berdamai dengan orang lain. Dan kemudian mengatur segala sesuatunya pada tempatnya. Betul. Susah juga ya. Kemarin waktu terjadi masalah itu juga hatinya deg-degan ya. Kamu deg-degan. Iya. Wah, belum lulus nih ya, belum bisa punya damai di hati dalam situasi apapun. Ya, tapi katanya begitu ya, orang yang bijaksana harusnya damai terus, seperti bahkan Tuhan Yesus di tengah badai angin ribut bisa tidur di perahu gitu ya. Sedangkan kita manusia sulit ya, berjuang. Dan kita takarannya juga harus punya satu kemiripan ya. Karena kalau kita mau disebut sebagai anak-anak Allah, kita mengambil bagian dalam kemiripan dengan Tuhan Yesus Kristus. Semakin mirip, semakin bijaksana juga. Oke, sekarang bagaimana mempertahankan buahnya? Pertama, karena ini memang kebijaksanaan itu buah persatuan dengan Tuhan, makanya tentu saja untuk mempertahankannya adalah semakin sering bersatu dengan Tuhan. Lewat komuni kudus sekarang, tapi tidak bisa jadi komuni batin. Jadi mengarahkan kita untuk terus berpikir tentang Tuhan, perkara-perkara yang ilahi. Terus kedua, sering merenungkan sengsara Kristus. Jadi pertama kita ingat tujuannya ya tadi ya, persatuan dengan Tuhan. Lalu kita ingat bagaimana Tuhan mencapainya, yaitu lewat sengsara dan wafatnya. Jadi semakin kita sering merenungkan sengsara Yesus, wafatnya di salib, kita akan menghindari dosa dan kita akan terdorong untuk mencintai seperti Kristus. Jadi devosi jalan salib atau devosi jam kerahiman yang jam 3 ya, kita merenungkan wafat Kristus, itu adalah salah satu cara yang baik untuk mengingatkan kita terus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Karena saat itu kita bisa mohon ampun, kita teringatkan dosa-dosa kita sehingga membuat Yesus harus sengsara dan wafat di salib. Tapi juga kita bisa mendoakan orang-orang lain pada pertobatan. Dan kemudian juga yang lain adalah kita memang harus setia di dalam doa dan devosi ya, dan rutin memang untuk memeriksa batin. Karena kebijaksanaan yang intinya adalah kasih bisa hilang kalau kita masuk di dalam dosa berat. Nah, semua devosi ini, pemeriksaan batin membantu kita supaya tidak sampai jatuh ke dalam dosa berat. Bayangkan kalau setiap kali mau berdosa berat kita berdoa dulu, mudah-mudahan kan nggak jatuh ya. Tapi masalahnya orang suka nggak ingat ya. Apalagi kalau udah marah, lupa. Jadi kita lihat dulu grafiknya. Grafiknya seperti itu tadi ya. Jadi yang diingat tujuannya yang pertama, yaitu surga. Makanya kita komuni atau komuni batin menjadi penting. Tapi kita ingat juga bagaimana mencapainya, yaitu salib. Merenungkan salib Yesus membuat kita juga lebih kuat memikul salib kita sehari-hari. Dan jalan ke sana yaitu setia di dalam doa-doa kita dan memeriksa batin. Contohnya, teladan kebijaksanaan adalah yang memang Yesus sendiri, sang kebijaksanaan. Yesuslah yang meletakkan fondasi bagi pilar-pilar kebijaksanaan tadi yang kita bahas, ada 7, dan semuanya itu diberikan pada kita supaya kita bisa menapakinya satu persatu ya. Dan Yesus ada di sana ya. Menunggu menunggu kita atas tangga istilahnya ya. Dan karena Yesus sudah memberikan jalannya, jejaknya sendiri, yaitu kasih yang rela berkorban, mau sengsara dan wafat untuk kita, bangkit supaya dengan kuasa Roh Kudusnya bisa menyertai kita, hadir dalam sakramen Ekaristi, supaya kita bisa mencecap indahnya rasanya bersatu dengan Tuhan walaupun kita masih ada di dunia ini. Dan selanjutnya kita diutus untuk menjadi seperti Kristus ya,
dengan mengikuti jejaknya, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Dan juga jangan lupa memang kita harus memikul salib kita dan kemudian dengan setia terus mengikuti Dia. Ya, semoga dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita bisa menjalani semuanya ini dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dan memikul salib kehidupan kita juga bisa terasa lebih ringan karena Tuhan Yesus bersama dengan kita menuntun kita sampai kita sampai ke tujuan kekal, ke tujuan akhir kita di surga. Ya. Hidup kekal. Jadi kita telah membahas tentang karunia kebijaksanaan yang terakhir dari Sabta Karunia. Jadi sebelum masuk ke doa novena, mari kita memandang kepada salib Kristus. Sebab dikatakan Kristus yang tersalib adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya Allah, yang dengan terang Roh Kudus telah mengajar hati umat beriman bahwa Kristuslah hikmat dan kebijaksanaan. Semoga dengan terang Roh Kudus yang sama, kami dapat menjadi sungguh bijaksana dan selalu menikmati penghiburannya.